Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia. Apakah toleransi beragama di Indonesia itu? Toleransi ada, tetapi masalahnya tidak ringan. Itu setidaknya kesimpulan dari curhatan Ana Nur Awalia, seorang aktivis pendidikan dari Buton di hadapan Sri Paus Franciscus beberapa waktu lalu ketika berkunjung di Indonesia. Seperti biasa di medsos kita bisa tengarai komentar negatif berkait kedatangan Sri Paus Franciscus ke Indonesia. Biasanya datang dari orang yang tidak bisa mengukur perasaan lian. Meskipun hal itu bisa dipastikan karena ia sendiri juga tidak bisa mengukur perasaan diri sendiri, perasaannya sendiri. Kalau pada diri sendiri saja nggak bisa mengukur, ya bagaimana dengan mengukur perasaan dia? Banyakkah orang seperti itu? Sangat sedikit sebetulnya. Tetapi dengan adanya aneka macam platform medsos yang sedikit itu terasa acap menjengkelkan. Apalagi dengan akun malu-malu kucing dengan identitas yang dipalsukan, tidak berani berterus terang. Yang seperti itu kalau didiamkan merasa dia benar karena merasa tidak terbantahkan, tidak ada yang membantah. Tapi jika direspon bisa mengundang perdebatan yang tidak produktif. Terus ujung-ujungnya kayak Sylvester Matutina yang mati kutu nginjek tinja, kalah debat ngajak kelahi. Kemarin melihat dialog Sri Paus Franciscus dengan anak-anak Indonesia yang tergabung dalam komunitas pendidikan Scholas Occurrentes, saya selalu optimis melihat Indonesia ke depan. Meski sekarang ini dengan presiden yang cukup membagongkan. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Namun kita memang menunggu lahirnya generasi baru yang terdidik dan terlatih dengan beragam pendapat dan literasi. Munculnya komunitas-komunitas seperti itu tumbuh di banyak wilayah, diinisiasi oleh anak-anak muda dari berbagai pelosok dan latar belakang. Bukan hanya di Indonesia, tapi fenomena dunia. Di banyak kampus Amerika Serikat, banyak mahasiswa dari Palestina dan Israel membangun komunitas studi. Itu akan sangat penting untuk melihat masa depan peradaban. Upaya untuk dialog lintas agama juga mulai tumbuh di beberapa kampus Indonesia. Ya, memang persoalannya sedikit banyak berkait dengan tingkat pendidikan. Sementara bagi yang mempertebal keimanan dengan tidak mampu membedakan dari taklid buta, keyakinan buta, tak bisa membedakan agamaisme dengan religiusitas dan atau spiritualitas, tak bisa membedakan dogma-dogma agama dalam koridor brainwashing atau brainstorming. Persoalan paling memberatkan ketika agama menjadi bagian dari urusan negara sehingga ia mudah dipolitisasi. Apalagi ketika agama di satu sisi dan partai politik di sisi lain dipersatukan, jadilah itu barang yang ngeri-ngeri sedap. Dengan dogma-dogmanya, agama dipandang sebagai cara paling sangkil dan mangkus untuk membangun konsolidasi dan soliditas massa. Yang terjadi kemudian memang eksploitasi yang semakin eksklusif dan tertutup, bukan eksplorasi untuk lebih terbuka dan berdialog. Bahkan bukan hanya di pendidikan eksklusif,
pendidikan yang tertutup, spesial, khusus, atau yang pakai label terpadu. Praksis pendidikan di sekolah umum negeri pun dalam berkeagamaan yang toleran dan inklusif bukan tanpa masalah. Pendidikan agama secara awam pun akhirnya sampai pada framing yang mengejutkan. Anak-anak ingusan bawah 7 tahun bisa ngomong ke teman mainnya, "Jangan gaul sama dia, agamanya beda." Entahlah, apakah karena pendidikan agama di sekolah lebih ke soal ketauhidan dan sama sekali tidak menyentuh persoalan lingkaran outputnya seperti budi pekerti, akhlak, nilai moral, etika. Tapi mau bagaimana kalau Kementerian Agama di Republik Indonesia ini pernah menjadi bagian dari kejuaraan lembaga negara terkorup. Lembaga pemerintahan yang acap masuk top ranking korupsi di Indonesia tidak pernah lepas dari Kemenak, kepolisian, DPR, juga jajaran kejaksaan dan kehakiman. Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Soal kecil saja bagaimana Kemenak harus mengeluarkan surat keputusan permohonan kepada pihak stasiun televisi untuk mengubah tayangan audiovisual azan maghrib menjadi hanya running text pemberitahuan waktu azan maghrib saja. Ini berkait pas acara misa suci di Gelora Bung Karno bersama Sri Paus Fransiskus kemarin. Dari hal kecil itu saja menunjukkan sebagaimana dikeluhkan Ana Nur Awalia, masalah toleransi bukanlah masalah ringan di Indonesia. Belum menjadi sesuatu yang genuine berdasar moral, etik, hablum minanas dalam pengertian sosial, religion. Masih ribet dan ribut soal dalil yang berlapis-lapis. Bahkan ada pula ajakan di medsos pas pelaksanaan misa suci itu, kita diminta untuk secara nasional tidak menghidupkan pesawat televisi kita. Sampai Yusuf Kala dari Dewan Masjid punya pendapat, layar TV-nya dibelah dua frame, yang sebelah nayangin misa, sebelahnya nayangin azan itu. Repor amit, Pak. Pantesan di Indonesia ini ada orang bisa nyolot di media televisi pula sebagai tanda dirinya berpengetahuan bahwa dirinya telah membaca Leo Tolstoy sejak SD. Ya kalau itu mah Nyonya Menir juga sudah berdiri sejak 1818. Terus apakah Nyonya Menir nggak pernah duduk hingga 2024 ini? Maka perlu minta perpanjangan 3 periode dan tidak mau turun-turun dari kursi. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siram.